Vino G. Bastian dipastikan akan bermain kembali bersama sang istri Marsha Timothy dalam proyek sebuah film horor komedi. Marsha excited bermain lagi dengan sang suami karena akan mempermudah jadwalnya sekaligus dalam mengurus rumah tangga. Apalagi mereka berdua juga akan bermain dalam karakter berbeda dari kehidupan di dunia nyata. Marsha dan Vino akan bermain bersama Tora Sudiro, Indro Warkop, dan Rigen. Seperti apa ya nanti filmnya? Simak video selanjutnya. Sama Kak Marsha bisa ceritakan film terbarunya, apalagi berdua bareng lagi nih. Seperti apa sih keseruannya nih nanti? Seru ini mah seru banget sih. Bukan cuma karena kita berdua, tapi emang komposisinya tuh emang seru banget gitu. Udah lama banget, udah Aman. terakhir main yang banyak tuh di serial bersama Bapak, dan sekarang dapat kesempatan lagi dengan karakter yang berbeda. Buat kita sih seru banget. Kak Marsha kan ini perannya kayak kalau nonton yang sebelumnya itu kan ada kayak hantunya perempuannya itu bagaimana mendalami mungkin menjadi hantu tapi seperti nyata gitu itu gimana? Kayaknya kalau di film ini aku lebih mendalami tentang perasaannya karakter perempuan ini, namanya Sari, kepada suaminya yang tentara ya. Jadi memang lebih ke situ sih, aku nggak mengarahkan ke arah yang sana. Tapi akan ada ceritanya hampir sama berarti. Iya, benang merahnya sama dengan film asli. Tapi yang bakal menarik di cerita ini kan ada horornya, ada lucunya juga. Seperti apa sih dari kalian? Karena ini versi Indonesia aja, jadi excited banget gitu kan. Sebetulnya tadi seperti dibilang oleh Mas Halim, adaptasi dari Thailand ke Indonesia mungkin tidak sesuai ketika versi Korea ke Indonesia gitu. Beberapa masih sama gitu, dan budaya perang di Indonesia itu dulu tentara-tentara kita mengalami gitu kan, mengalami masa-masa perang, masa-masa merebut kemerdekaan gitu, dan buat kami hal itu jadi dekat sih untuk kami. Apalagi ditambah komposisi pemainnya komedian gitu kayak Jegel, Rigen, Om Indro, Tora, Aming, DJ. Jadi filmnya tetap serius, tapi nuansa komedi dan horornya jadi membuat film ini jadi lebih seru gitu. Dan buat teman-teman yang belum nonton atau belum tahu film aslinya, nonton film ini juga cukup banyak surprise-nya pasti. Bang, apa sih mungkin Bang serunya nih project bareng istri di satu film mungkin Bang? Apa bikin nambah lo semakin pede gitu atau gimana? Seru sih, seneng, maksudnya seneng lah, maksudnya dapat kerjaan bareng gitu, Dengan genre yang baru lagi. dengan genre yang baru lagi. Sulit. Ya betul, buat gue ini sangat menjadi tantangan sih. Biasanya drama, sekarang komedi gitu kan. Komedi itu susah banget sih, dan dapat peran ini, apalagi ini sebuah remake dari film yang cukup sukses. Deg-degan juga. Tapi karena komposisinya pemainnya udah seru gitu, kita udah pernah kolaborasi sebelumnya, sutradaranya juga seru, kayaknya kita pede aja gitu. Tapi kalau main film bareng berdua gini dibawa juga nggak sih sampai ke rumah gitu, ngomongin film atau ngebahas skrip sampai ke rumah gitu? Atau relate dengan kehidupan sehari-hari? Enggak sih, enggak. Relate enggak deh. Kalau relate sih enggak, terus dibawa ke rumah tuh enggak Atau anti selalu gitu? Karena kan memang kita nggak bawa kerjaan ke rumah sih, walaupun dalam satu kerjaan yang sama, tapi kerjaan tuh nggak dibawa ke rumah. Paling ngobrol sedikit ya. Iya, nggak terus-terusan ngebahas Terus-terusan. enggak, ya santai aja sih. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau dibahas, kalau enggak ya enggak. Jadi enggak jadi kayak terus-terusan kita fokusnya itu Iya. gitu enggak. Ketika di rumah ya. Ya. Dan karena manajemennya juga beda, saya sama Marsha, jadi memang nggak bisa menentukan semuanya dari satu sisi sih, karena punya kebijakan yang beda gitu di karirnya masing-masing. Tapi kalau misalnya ada masalah gitu di rumah, bawa nggak sampai lokasi? Enggak lah, tetap profesional dan jangan cuma sampai dibawa ke lokasi, tapi jangan sampai ada masalah juga di rumah. Mungkin kalian berdua reaksi pertama kali saat ditawarkan main film ini gimana? Reaksi pertama kali saat ditawarkan main film ini, siapa dulu yang ditawarkan mungkin atau barengan? Aku duluan ya? Oh iya, aku duluan. Seneng banget. Sebetulnya yang bikin seneng itu bukan cuma karena main bareng, tapi begitu baca skripnya seru banget dan siapa nih pemainnya gitu. Kita mau ini lagi, kolaborasiin lagi timnya mereka yang Salah Berserver, karena yang kemarin jadi orang di penjara sekarang justru
jadi tentaranya nih, dibalik gitu, di switch yang kemarin jadi orang yang terhukum, sekarang yang menghukum gitu. Jadi ngobrol sama Rigen, Tora, Om Indro semuanya pada semangat banget, ya udah ayo kita semangat, kita bikin film ini jadi bagus, menarik, tapi tetap fun gitu. Tapi jadi kebawa nggak sih gaul sama orang-orang yang suka ngelawak gitu, jadi kebawa juga nggak Ya sih? ke bawah, mereka tuh kalau kita tuh kalau dari reading tuh emang bisa lama banget dengerin mereka ngebanyol, dan setiap film tuh setiap scene adegan tuh wah ini kita masukin ini, kita masukin tuh. Jadi udah kayak nonton sketsa aja, lihat mereka ngebahas skrip, ngebedah skrip gitu. Kamarnya Kamarnya gimana mungkin? kan tadi nahan ketawa katanya yang paling sulit nih syuting sama Takutnya nih belum mulai ya, tapi kayaknya kalau dari latihan sih gitu rasanya. Di latihan sih kita susah banget sih nahan Iya. untuk gak ketawa, karena walaupun udah kenal lama lawakan itu juga, tapi begitu mereka masuk ke karakter tuh kayak aduh. Ada perubahan nggak sama dari Kak Marsha dan Kak Vino sendiri? Mungkin jadi receh juga? Ya mau nggak mau kadang-kadang kita lagi kayak gini sampai saya sama Marsha nanya, lucu gak? Nggak lucu bang. Dikasih tips sama mereka, kayak gini aja, itu lucu tuh bener. Menurut gue sih nggak lucu, itu lucu banget bang. Ayo udah ikutin. Jadi kadang-kadang lucunya kan standar komedi itu kan kadang-kadang beda ya. Jadi ya udah kita percaya aja sama timnya. Bang, tapi dengan main project bareng ini nambah kekompakan atau keromantisan sendiri nggak sih dalam rumah tangga lu? Enggak sih, memang udah romantis. Ngaku. Enggak sih, maksudnya yang paling penting sih seneng, karena enggak semua orang bisa punya kepercayaan seperti tim Falcon ini yang menggabungkan saya dan Marsha lagi gitu kan. Tapi buat kita kesempatan dan kepercayaan ini kita nggak pengen sia-siakan gitu. Walaupun dengan karakter yang berbeda-beda, walaupun dengan genre film yang beda-beda, buat kita ini satu kesempatan buat kita nunjukin satu chemistry baru lagi yang orang nggak nemuin ketika di dunia nyata gitu. Tapi pernah bosen nggak Kak kalau misalkan syuting kan bareng, di rumah juga bareng gitu ya Kak? Enggak lah, nggak pernah bosan. Enggak, justru malah seneng karena mengatur waktunya jadi lebih gampang gitu. Misalnya saya syuting, justru nggak gampang ya. Sebetulnya karena nggak Iya. gampangnya adalah karena dua-duanya kerja. Dua-duanya kerja, anak di rumah kan. Jadi itu tuh ngatur itunya tuh. Tapi alhamdulillah ini kita di Jakarta dan sekitarnya aja, jadi nggak Iya. ada yang keluar kota. Tapi anak gimana? Protes nggak sih mungkin? Kerja mulu misalkan. apa dibawa gitu Jangan ambil kalau proyek syuting? berdua dong Aku misalkan. nggak melulu kerja. Enggak sih, kita kebetulan juga enggak. Marsha enggak selalu ritme syutingnya enggak sepadat saya sih. Jadi dia lebih memang fokusnya tetap di rumah tangga gitu, ngurus anak dan sebagainya. Jadi lebih memilih gitu. Kalau saya lebih kayak, oh ini ada kerjaan bagus, secara finansial juga oke. Jadi kita saling ngisi di situ sih. Tetap idealis tetap, tapi realistisnya juga tetap. Tapi kalau misalnya kayak gimana Kak? Tapi kalau misalnya ada adegan mesra ke orang lain tuh, mungkin dari kalian nanggepinnya seperti apa? Ada rasa cemburu-cemburu nggak sih atau udah biasa aja atau gimana? Kalau cemburu ya pasti ya ada. Iya, tapi segala sesuatu kayak gitu kita selalu bahas dari depan ya. Jadi kayaknya sejauh ini sampai sekarang sudah semakin bisa menyikapi hal-hal itu, dan kita juga tahu batasannya masing-masing ya. Gitu. Jadi ya sama-sama. Mungkin sekarang udah bukan yang dikasih ultimatum lagi kayak adegannya gini, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu misalnya gitu. Tapi udah sama-sama ngerti aja, udah sama-sama paham sih sebetulnya. Tapi ada rules nggak sih sebelumnya mungkin? Rules secara Masa nggak ada itu rules dalam kehidupan ini? secara rules pasti ada. Maksudnya membangun rumah tangga itu kan harus ada aturan-aturan gitu kan, aturan-aturan. Tapi aturan-aturan itu berkembang semakin kuat, semakin lama gitu. Kita merit ya, kedewasaan itu kan semakin. Aturan apa sih mungkin bang paling dijaga yang paling dihindari bang kalau dari kalian berdua gitu? Masalah waktu gitu. Misalnya kayak durasi syutingnya, kalau misalnya kita dua-duanya syuting terus ya anak kan juga bukan butuh duit doang ya, tapi butuh waktu gitu. Jadi kita benar-benar harus saling tahu diri. Misalnya ketika Marsha syuting, saya harus ngurangin karena biar anak kita tuh tetap menjadi anak kita gitu, bukan anak yang dititipin ke siapa-siapa gitu. Menjadi fair sama. Dan begitu saya syuting, Marsha juga lebih tahu diri bahwa dia mengurangi jobnya untuk biar ada di rumah. Jadi kita tetap Sebenarnya syuting sama Kak Vino ada kesulitan nggak sih? Mungkin kalau interaksi romantis atau sedih atau apa yang susah? tawa mulus sih tapi jadinya. Tapi Vino juga kan memang
selalu seru aja gitu. Kayak apa ya? Saya selalu bilang kayak ada tempat bermain baru. Kalau merasa canggung gitu Kak, mungkin pernah. Enggak sih. Ya mudah-mudahan teman-teman suka dengan kolaborasi kita yang terbaru ini. Mudah-mudahan teman-teman suka karena ini ada sesuatu yang baru lagi yang mau kita tawarin buat film Indonesia. Ini kan banyak banget yang jadiin Vino dan juga Thomas ya apa jadi couple ideal goals Oh, iya. itu gimana sih tanggapannya? Alhamdulillah, amin. Semoga yang baik-baiknya menular, yang buruk-buruknya jangan. Tapi buat saya pribadi jangan pernah ngebandingin pasangan kita dengan pasangan orang lain sih, karena belum tentu idealisnya, realistis itu sama. Jadi tetap bangga dengan pasangan kalian masing-masing, tetap setia sama pasangan kalian masing-masing, karena itu yang terbaik yang dikasih Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih.